Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melaporkan praktikum yang berjudul Uji Difusi dan Osmosis pada Jaringan Tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 2402011, dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, difusi dan osmosis merupakan dua proses fisiologi penting yang terjadi pada sel dan jaringan tumbuhan. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis adalah perpindahan air melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi tinggi. Kedua proses ini berperan dalam pengaturan keseimbangan air, penyerapan nutrisi, serta mempertahankan turgidalitas sel tanaman. Dalam praktikum biologi, uji difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan, misalnya menggunakan irisan umbi, daun, atau tumbuhan atau batang, digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana zat dan air bergerak masuk atau keluar dari sel. Tujuan praktikum: 1. Mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. 2. Mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda. 3. Memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan: alat, gelas beker, botol kaca, kaca optik dan kaca penutup, cawan petri, pipet tetes, pisau atau cutter, papan alas pemotong, timbangan digital, penggaris, tongkat atau jam, spatula, kertas tisu, mikroskop. Bahan: air bersih, air daun kelapa sawit yang direndam 12 jam, larutan KMNO4, kalium permanganat, umbi kentang, air murni, larutan heptonis, larutan NaClO, 3M, larutan isotonis, larutan NaClO, 6 molekul, larutan heptonis. Cara kerja: A. Difusi. 1. Siapkan gelas beker berisi air dan teteskan larutan KMNO4 kalium permanganat di tengahnya. 2. Amati pergerakan molekul, penyebaran warna ungu seiringnya waktu. B. Osmosis. 3. Potonglah umbi kentang atau wortel menjadi silinder kecil dengan ukuran seragam. Rendam potongan tersebut ke dalam larutan dengan konsentrasi berbeda: air murni heptonis, larutan NaCl 0,3 m, isotonis, larutan NaCl 0,6 m, heptonis. Biarkan 15-30 menit, lalu amati perubahan panjang, berat, dan tekstur jaringan. Catat hasil pengamatan pada tabel.
Tabel 1 divisi KMO4 pada jaringan daun kelapa sawit Elasis genesis cek. Tabel 2 osmosis pada jaringan kentang atau wortel. Berdasarkan hasil pada tabel 1 terlihat bahwa daun kelapa sawit memberikan osmol berbeda ketika direndam dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Pada larutan hidronis seperti air garam dan air sirup, sel kehilangan air sehingga vakuola mengecil dan protoplas menjauh dari dinding sel, menyebabkan sel mengalami plasmolisis dan jaringan daun tampak layu atau bahkan menggulung. Sebaliknya, ketika direndam dalam air murni yang bersifat hipotonis, air masuk ke dalam sel sehingga vakuola membesar dan sel menjadi turgid. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi larutan berpengaruh langsung terhadap pergerakan air melalui membran sel dan kondisi turgiditas jaring daun. Tabel 2 jaringan kentang atau wortel menunjukkan perubahan panjang, berat, dan tekstur sesuai sifat larutan perendam. Dalam air murni yang bersifat hipotonis, jaringan menyerap air sehingga berat meningkat dan tekstur menjadi lebih keras dan kenyal. Pada larutan NaCl 0,3 molekul yang mendekat isotonis, perubahan berat dan panjang tidak terlalu besar, namun jaringan tetap sedikit melembek akibat sedikit keluar air dan sel. Sementara pada larutan hipotonis seperti NaCl 0,6 m, air hanya banyak keluar dari sel sehingga panjang dan berat jaringan menurun dan tekstur menjadi lembek. Hal ini memperlihatkan bahwa osmosis berperan besar dan malah menentukan kondisi fisik jaringan tumbuhan berdasarkan perbedaan konsentrasi larutan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan pada daun kelapa sawit serta jaringan kentang, dapat disimpulkan bahwa proses osmosis sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi larutan di sekitar sel tumbuhan. Larutan hipotonis menyebabkan air masuknya ke dalam sel sehingga sel menjadi turgid, jaringan tampak segar, keras, dan kenyal. Sebaliknya, larutan hipotonis menyebabkan air keluar dari sel sehingga vakuola mengecil, protoplas menjauh dari dinding sel, dan jaringan mengalami plasma yang ditandai dengan kondisi layu, mengerut, atau lembek. Perubahan ini menunjukkan bahwa sel tumbuhan mempertahankan keseimbangan air melalui osmosis, dan perbedaan konsentrasi larutan dapat mempengaruhi ukuran, tekstur, serta bentuk jaringan secara signifikan. Daftar Pustaka. Terima kasih sudah menonton.